Usaha negara dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sangatlah banyak, mulai dari memberikan bantuan secara finansial pada masyarakatnya, ataupun bantuan secara pengetahuan dan pemberdayaan. Peningkatan pemberdayaan masyarakat sendiri tidak dilakukan pemerintah serta-merta secara langsung. Peningkatan pemberdayaan masyarakat oleh negara biasanya dilakukan dengan menggunakan perantara baik secara formal maupun non-formal. Pemberdayaan masyarakat ini biasanya dilakukan dengan perantara suatu komunitas atau organisasi yang didirikan oleh pemerintahan negara ataupun sebuah instansi swasta. Perantara pemberdayaan masyarakat ini biasanya berasal dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kabupaten atau kota, lalu tingkat kecamatan, kemudian ada juga yang berada pada tingkat desa, dan yang sudah pasti ditangani oleh organisasi atau komunitas tertentu tergantung tingkatan wilayah tersebut. Salah satu organisasi pemberdayaan masyarakat yang dinaungi oleh pemerintahan desa adalah PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. PKK sendiri adalah suatu organisasi kemasyarakatan untuk memberdayakan perempuan dan berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan Indonesia. Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah tim penggerak PKK desa atau kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan. Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, di mana fungsi PKK sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak di masing-masing jenjang untuk terlaksanakannya program PKK. Jadi kegiatannya itu berisikan tentang apa, Bu? Untuk yang di Desa Sumberjonya sendiri? Untuk MKM-nya. Iya. Jadi nanti ada pelatihan, misalkan kan ini Mbak, setiap pertemuan itu kan diisi kegiatan. Diisi kegiatan kayak membuat buket kayak gitu. Dilakukannya juga rutin kalau seperti penilaian seperti ini. Oh, penilaian ini nggak rutin Mbak. Kadang ada juga kadang lain. Kebetulan satu kecamatan itu yang UP2-nya jalan itu Desa Sumberjo. Oh, jadi nggak semua desa itu jalan gitu ya? Nggak semua desa aktif. Di kebanyakan mati suri. Nggak jalan Nggak gitu jalan, ya? ya. Alhamdulillahnya di Sumberjo ini jalan gitu. Akhirnya dipilih sama pejabat untuk mewakili. Ada Kalau di Desa Sumberjo sendiri ada berapa banyak Bu UMKM-nya? banyak Mbak, UMKM-nya ada keripik, ada buket, ada sayur, buah, terus apa itu jarum mentol itu, batik juga, tapi batik itu jasa batiknya, ada apa kain perca. Itu untuk batas usianya sendiri ada nggak Bu? Nggak ada batas usia, nggak ada. Ini ada yang paling sepuh itu umur 70 masih. Kegiatan PKK ini sangat bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi para wanita, karena biasanya kebanyakan wanita-wanita yang telah menikah memilih untuk tidak bekerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga saja untuk mengurus suami dan anak-anak mereka, sehingga kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan masukan rumah tangga dari suaminya saja. Namun dengan diadakannya program PKK ini, maka akan banyak ibu-ibu yang mendapatkan penyuluhan dan juga pemahaman terkait bagaimana mereka dapat menambah pemasukan bagi keluarga mereka, sehingga dapat menambah kesejahteraan bagi setiap rumah tangga mereka. Dengan mengikuti program PKK ini, beberapa masyarakat akan mendapatkan penyuluhan terhadap bagaimana caranya membangun usaha mereka sendiri, walaupun masih
pada skala kecil dan bagaimana mempertahankan dan meningkatkan usaha yang sebelumnya telah dijalankan. Salah satu kegiatan PKK yang memberikan dampak besar bagi masyarakat adalah penyuluhan yang mereka berikan terkait UMKM masyarakat sekitar. Jika penyuluhan yang dilakukan rutin dan berhasil oleh pengurus PKK desa, maka akan ada penilaian terhadap UMKM tersebut pada tingkat kabupaten yang tentunya dapat menambah wawasan dan ilmu bagi para pemilik UMKM desa. Dari penilaian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, mereka akan diajarkan bagaimana cara pemasaran yang efektif, bagaimana cara pengemusan produk yang baik, dan masih banyak lagi.